Ya, saya ingin ingatkan kepada saudara Bakri Siddiq, ya, Anda itu PJ Wali Kota bukan yang dipilih oleh rakyat. Ya, Anda itu ditunjuk. Jadi saya ingatkan untuk tidak berpolitik begitu. Ya bisa saja begitu. Ya, kalau misalnya katakanlah dalam 3 bulan ke depan ya kita lihat nanti kinerjanya sangat buruk, ya sah-sah saja jika masyarakat Banda Aceh kemudian meminta Mendagri untuk mengganti yang bersangkutan. Ya karena nggak becus begitu. Ya. Jadi kalau memang saudara Bakri Siddiq ini merasa bahwa beban dan permasalahan yang ada di lingkungan Pemko Banda Aceh itu tidak sanggup ditanganinya, tidak sanggup diselesaikan, ya silahkan. Langsung cok silap, berangkatlah ke Dewan Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di podcast PTM. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kita masih membahas ya tentang PJ Wali Kota Banda Aceh ini. Dinilai bagaimana sebenarnya kinerja setelah dilantik pada Juli yang lalu. Kita akan angkat tema tentang benarkah kondisi kota Banda Aceh genting di tangan PJ Wali Kota bersama narasumber kita Bang Sakya Merijal. Beliau adalah koordinator masyarakat atau pengawal Otsus Aceh. Assalamualaikum Bang Sakya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Sakya? Alhamdulillah kabar sehat. Sehat ya. Sehat. Ini hampir 2 bulan ini sepi dalam mengkritik pemerintah. Iya. Hari ini hadir lagi di PTM, kita berbicara tentang sudah tepat ya waktunya untuk mengkritisi PJ Wali Kota hari ini Bang Sakya. Iya, mungkin tipis-tipis dulu. Tipis-tipis dulu ya. Dulu, ya. Oke Bang Sakya, yang Anda lihat hari ini bagaimana sebenarnya 2 bulan lebih lah ini sudah PJ Wali Kota Banda Aceh sebagai PJ. Ini apa yang Anda rasakan? Ya, belum hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Iya, yang kita rasakan ya, kalau saya sebagai selain koordinator MPO tadi, saya juga warga kota, ya, rakyat dari kota Banda Aceh, yang merasakan bahwa kehadiran PJ Wali Kota yang menggantikan Wali Kota definitif periode yang lalu, Bapak Aminullah Usman, itu belum membawa dampak positif yang signifikan begitu. Kita belum melihat ya, adanya terobosan, adanya kebijakan-kebijakan yang menunjukkan bahwa beliau punya visi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di kota Banda Aceh, berbagai target-target pembangunan, ya, program-program yang katakanlah ini adalah kelanjutan dari program seorang Aminullah Usman, ya, dalam RPJM Kota Banda Aceh 2017-2022. Ini kan masih dalam konteks RPJM sampai akhir tahun 2022 nanti. Nah, kita belum melihat itu. Yang terasa selama ini kehadiran PJ Wali Kota ini hanya normatif-normatif saja begitu. Pertemuan, rapat, berjumpa, silaturahmi, ya kan? Nggak masalah silaturahmi ya, misalnya jamaah subuh dan sebagainya. Tetapi yang dinanti-nantikan oleh rakyat Banda Aceh itu adalah PJ Wali Kota ini mampu menjawab ya berbagai persoalan yang selama ini gagal ditangani oleh wali kota sebelumnya. Itu harapan terhadap kehadiran PJ Wali Kota Banda Aceh yang baru begitu. Tapi harapan itu ya di antara waktu sudah berjalan kita belum melihat gitu. Memang kalau untuk mengeksekusi katakanlah kebijakan itu mungkin belum cukup waktu karena masih relatif singkat. Tetapi kan ada yang akan dilakukan itu apa? Ya kan? Bisa disampaikan kepada publik, kepada rakyat Banda Aceh bahwa PJ Wali Kota ini misalnya harus ada targetnya dong. Apa persoalan besar yang ditinggalkan oleh seorang Aminullah Usman? Hutang. Ya. Hutangnya yang mencapai 158 miliar kalau tidak salah waktu itu ya. Apa target dari PJ ini? Katakanlah misalnya dia berani pasang target sampai bulan berapa bulan dia bisa menuntaskan persoalan utang ini. Dia sampaikan. Sisanya ya Bang. Ya, sisanya. Ya karena memang banyak yang belum dibayar.
Nah, kita belum mendengar ini. Dan saya sebagai warga kota yang berjumpa dengan beberapa pihak yang terkait dengan hutang pemerintah kota, rekanan-rekanan, yang mereka sampai saat ini belum dibayar. Kita juga mendengar keluhan dari para pegawai negeri yang TC-nya juga belum dibayar. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Artinya kan belum ada persoalan yang dijawab oleh PJ Wali Kota ini sejak dia hampir 2 bulan menjabat. Harusnya kan, misalnya ada target, ya TC-nya misalnya mau dibayar kapan, itu sampaikan dong. Harus terbuka dong. Pejabat publik itu harus terbuka kepada publik. Apa yang mau dilakukan itu harus disampaikan. Ya biar masyarakat tahu, ya sevisioner apa seorang PJ Wali Kota yang bernama Bakri Siddiq ini. Ya itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi sejauh ini kita belum melihat itu. Kenapa Bang Sa'ya? Apakah misalnya ada tim-tim yang memang belum solid nih di PJ Wali Kota sehingga Pak Bakri Siddiq ini tidak bisa bergerak secara normal? Iya, saya ingin sampaikan bahwa Bakri Siddiq ini adalah wali kota ya dari sebuah hasil kerja birokratik. Bukan sebuah hasil proses politik begitu. Tapi hasil proses birokratik. Bahwa dia ditunjuk oleh Kemendagri untuk menjalankan tugas wali kota ya sampai dengan waktu tertentu. Ya katakanlah SK-nya itu untuk setahun. 1 tahun ya? Ya, setahun begitu. Dan tugasnya itu menyelesaikan berbagai persoalan yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya dan kemudian menjalankan target-target yang belum tercapai. Itu tugasnya. Ya, tidak boleh kemudian misalnya bikin program baru yang di luar RPJM misalnya. Atau kalau udah tahun 2023 nanti sampai akhir tahun ini itu harus mengacu pada RPJM setiap kebijakan wali kota DPRK. 2023 nanti itu harus mengacu kepada RPD, Rencana Pembangunan Daerah, karena terjadi kekosongan RPJM-nya sudah berakhir di akhir 2022. Nah, di sana dia harus kita bisa lihat apakah PJ Wali Kota ini meneruskan tidak atau menyelesaikan tidak target-target yang ada dalam RPJM sampai akhir tahun ini, katakanlah begitu ya. Dan kita belum melihat itu. Jangankan untuk menyelesaikan target-target yang lain, ya persoalan hutang yang ditinggalkan oleh seorang Aminullah Usman itu juga belum ditangani secara serius begitu. Ya buktinya kan ini masih menggantung terus, banyak yang belum diselesaikan. Ada yang kabar yang menyebutkan ya, tapi saya nggak bisa konfirmasi apakah itu benar atau tidak, bahwa ada pernyataan dari PJ Bapak Bakri Siddiq ini bahwa hanya akan membayar hutang selama dia. Ya, saya ingin ingatkan kepada saudara Bakri Siddiq, ya, Anda itu PJ Wali Kota bukan yang dipilih oleh rakyat. Ya, Anda itu ditunjuk. Jadi saya ingatkan untuk tidak berpolitik begitu. Tidak perlu pencitraan. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus menjawab persoalan pokok, persoalan substansial yang ada di lingkungan pemerintah kota. Tidak perlu populis. Tidak perlu harus pencitraan ke sana kemari. Karena Anda tidak punya janji kampanye. Anda tidak punya visi misi yang harus Anda tepati kepada rakyat, yang harus diwujudkan. Tetapi tugas Anda hari ini adalah fokus kerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Banda Aceh, termasuk soal hutang ini. Ya, jangan ada nanti anggapan bahwa ini hutangnya yang bikin Aminullah Usman. Kenapa dia nggak tinggalkan? Ya, padahal dulu kan dia sudah janji, dia akan tuntaskan hutang itu sebelum masa jabatannya habis. Misalnya begitu. Itu yang ngomong begitu saya sebagai rakyat boleh. Masyarakat di pasar boleh ngomong begitu. Ya, kita sebagai rakyat menilai pemimpin kita, berhak kita untuk itu. Tapi seorang Bakri Siddiq itu sangat tidak patut. Ketika Anda ditunjuk sebagai PJ Wali Kota, Anda bukan hanya siap menerima rumah dinas yang besar, mobil dinas yang mewah, ya, berbagai fasilitas, gaji, tunjangan dan sebagainya, dan layanan protokoler, VVIP begitu.
tapi juga Anda harus siap menerima segala masalah yang ditinggalkan oleh wali kota sebelumnya, siap untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dan siap melanjutkan program yang belum mencapai targetnya dalam RPJM. Jadi itu tugas seorang PJ wali kota. Bukan bersafari ke sana kemari. Ya. Jadi kalau seandainya tugas itu tidak dilaksana, berarti PJ ini juga berpotensi gagal nih Bang Saya, sama seperti wali kota sebelumnya. Iya, bisa saja begitu. Ya, kalau misalnya katakanlah dalam 3 bulan ke depan ya kita lihat nanti kinerjanya sangat buruk, ya sah-sah saja jika masyarakat Banda Aceh kemudian meminta Mendagri untuk mengganti yang bersangkutan. Ya karena nggak becus begitu. Ya. Jadi kalau memang Saudara Bakri Siddiq ini merasa bahwa beban dan permasalahan yang ada di lingkungan Pemko Banda Aceh itu tidak sanggup ditanganinya, tidak sanggup diselesaikan, ya silahkan. Langsung cok silap, berangkatlah, ke Dewan Negeri. Ya kan? Karena tugas jabatan definitif dia kan ada di Kemendagri. Ya kalau kira-kira itu nggak sanggup. Ya, tapi kalau memang masih ada, ya, ada goodwill, ada niat baik, ada political will untuk menyelesaikan persoalan ini, dan ini harus segera dilaksanakan begitu. Oke, Bang Saya, tapi tidak sibuk kesana kemari, tidak sibuk pencitraan ya, dan sebagainya. Tapi iya. Sesuai dengan analisa Anda nih Bang Sak ya, kita melihat juga bagaimana sebenarnya kinerja PJ pemerintah Kota Banda Aceh ya, pemirsa PTM selama 2 bulan terakhir. Tapi ini juga berkaitan, ada isu nih Bang Sak ya terhadap hambatan kinerja PJ Wali Kota karena memang ada masih tim-tim Pak Amin nih di tubuh PJ Wali Kota. Apakah memang ini yang membuat atau menggerogoti PJ sehingga tidak bisa berjalan dengan baik nih Pak Bang Saya? Iya, kalau kita menggunakan kacamata politik bisa jadi iya. Tetapi saya ingin ingatkan kembali bahwa yang bersangkutan ini bukan pejabat yang berasal dari proses politik. Jadi nggak perlu, kalau misalnya kemudian itu yang terjadi, artinya kan yang bersangkutan berpolitik. Ya, PJ Wali Kota ini berpolitik. Sekarang ini, semua ya pegawai ASN di lingkungan Pemko Banda Aceh itu, semuanya adalah anak buahnya Bakri Siddiq. Nggak ada urusan lagi dengan Aminullah Usman. Ya, semuanya harus harus loyal dan harus patuh terhadap kepemimpinan Bakri Siddiq ini. Nggak ada ceritanya, oh karena ini dulu orangnya Pak Amin, nggak ada. Mereka pegawai negeri itu sudah ada belasan tahun, puluhan tahun. Apa urusannya orang Pak Amin? Siapapun yang jadi pimpinan di Pemko Banda Aceh, dialah pimpinan dari seluruh ASN yang ada di Banda Aceh. Nggak ada alasan itu. Ya kalaupun misalnya ada yang oknum-oknum bermanuver, ya kan, ingin menjalankan kepentingan, sisa-sisa kepentingan Pak Amin misalnya, itu langsung bisa dipanggil, ditegur, diperintah dan sebagainya. Kekuasaan yang dimiliki PJ Wali Kota ini besar sekarang ini. Ya, kalau misalnya itu alasannya sangat cemen lah begitu ya, makanya kalau itu aja nggak mampu diurus ya lebih bagus mundur gitu, biar Mendagri tunjuk pejabat lain aja. Eselon 2 di tempat kita kan, di pusat di kita itu kan berserak banyak, itu nggak usah ribet-ribet. Kalau kira-kira berat ya, itu kan asumsi aja Bang Saya, mungkin itu yang membuat terhambat PJ Wali Kota. Iya, bisa aja. Nanti ada variabel lain yang jadi alasan dan sebagainya. Saya pikir itu semua bisa dijawab. Karena kekuasaan yang dimiliki PJ ini juga tidak hampir sama dengan definitif lah. Kecuali mutasi aja, kalau misalnya mutasi pejabat yang harus izin dengan Mendagri, kan begitu. Yang lain kan sama. Soal anggaran sama, soal kebijakan dan sebagainya sama semua. Tidak ada yang kemudian disebutkan banyak hambatan-hambatan untuk, saya pikir itu sesuatu yang tidak rasional untuk dijadikan alasan lah begitu. Oke, Bang Saya, selain ini tugas PJ Wali Kota untuk menyelesaikan masalah hutang Wali Kota definitif sebelumnya, apalagi hal yang sangat urgen untuk diperbaiki di Kota Banda Aceh nih Bang Saya, sehingga ini menjadi mungkin pembelajaran ataupun pengetahuan ya, edukasi kepada PJ Wali Kota. Iya, saya pikir ya persoalan kita sisa-sisa dampak pandemi itu kan belum selesai sepenuhnya. Persoalan perekonomian Banda Aceh yang kemudian sempat
kondisinya menurun, ya di awal-awal stagnan kemudian menurun dan mungkin sekarang sedang proses recovery, ya proses recovery sehingga ekonomi kembali normal lah begitu. Nah kita berharap ada upaya, ya ada semacam formulasi yang kebijakan yang dirumuskan oleh PJ Wali Kota ini untuk melakukan akselerasi, ya mengembalikan kondisi perekonomian Banda Aceh kembali normal begitu. Itu yang kita harapkan. Karena kan Banda Aceh ini lebih banyak di sektor jasa dan perdagangan. Ya kalau misalnya ini tidak kembali normal, PAD Banda Aceh juga tidak bisa meningkat begitu kan begitu. Ada berdampak juga terhadap kinerja Pemko juga. Ya. Menarik terhadap PAD itu pemerintah kota fokus hanya potong anggaran nih program kerakyatan, tidak pada pembangunan daripada tingkatan PAD. Itu bagaimana responnya Bang saya? Iya, saya pikir PAD ini sesuatu yang harus dikejar. Tetapi memasang target tinggi itu juga bukan sebuah solusi. Ya kan? Kita sudah lihat kegagalan seorang Aminullah Usman di 2021 ketika target PAD yang awalnya 270-an miliar kemudian dinaikkan jadi 324 miliar kalau tidak salah, yang terrealisasi hanya 60% dari target, 66% dari target. Jadi menaikkan target PAD itu juga bukan sebuah solusi karena memang masih sisa-sisa persoalan perekonomian di Banda Aceh akibat dampak pandemi itu kan belum selesai. Makanya yang harus dilakukan ya bagaimana ini dicari solusinya agar ekonomi kembali bangkit, kembali bergerak sehingga sumber-sumber PAD itu bisa lebih naik lagi lah ya dari pendapatan tahun kemarin yang hanya 224 miliar kalau tidak salah ya. Jadi itu yang kita harapkan. Karena terkait dengan upaya menaikkan ya saya pikir harus ada terobosan-terobosan menciptakan peluang-peluang PAD baru ya, misalnya ya Banda Aceh ini belum punya badan usaha milik daerah yang produktif yang bisa menyumbang PAD signifikan. Itu juga harus dipikirkan di tahun-tahun mendatang, misalnya di 2023 apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Pemko begitu kan. Ini saya sepakat bahwa PAD ini harus dikejar, harus dimaksimalkan. Ya karena apalagi tahun depan itu Otsus turun, ya Banda Aceh juga yang mendapatkan porsi Otsus tingkat 2 itu juga akan turun. Artinya ini juga akan jadi hantaman terhadap sumber pendapatan daerah gitu di Banda Aceh. Ya, PAD ini harus dikejar juga saya pikir. Jadi persoalan yang akan terjadi baru lagi ini saya pikir ya karena ditanya apa yang harus dilakukan oleh Wali Kota begitu. Dengan kenaikan BBM yang terjadi dalam 2 hari yang lalu begitu, ini akan tantangan baru yang lebih berat untuk Pemko Banda Aceh. Ya. Dan ini harus disikapi. Harus ada solusi, harus ada way out. Harus ada strategi. Ya, menghadapi dampak dari kenaikan BBM ini. Menghadapi yang mungkin orang semua akan berpikir bahwa akan terjadi inflasi yang tinggi begitu. Kalau ini yang terjadi, ini adalah hantaman lebih keras lagi untuk Pemko Banda Aceh. Potensi PAD itu bisa saja tidak tercapai lagi. Ini persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Makanya saya katakan, jangan pernah ya menunda-nunda menyelesaikan masalah. Karena di depan itu akan ada masalah lain lahir lagi. Ya, bayangkan sekarang ini ya. Persoalan hutang ini belum selesai. Datang lagi nih persoalan inflasi, kenaikan harga-harga barang. Ya, nanti ini akan menekan sektor perekonomian juga, akan menekan daya beli masyarakat dan sebagainya. Makanya seharusnya itu tidak ditunda-tunda. Dan kenapa saya katakan bahwa hutang itu harus diselesaikan? Ya begini, bahwa hutang Pemko Banda Aceh itu yang melakukannya, yang menggali lubang besar hutang di Pemko Banda Aceh itu betul Aminullah Usman, ya kan? Tetapi hutang itu bukanlah hutang pribadi Aminullah Usman. Ya. Walaupun prosesnya kemudian ada katakanlah tidak sesuai dengan regulasi dan sebagainya, ini sudah berproses dan sudah ditetapkan menjadi beban Pemko Banda Aceh. Nah, apa misalnya nih, ya yang dibangun dari hutang-hutang tersebut, ada pembangunan jembatan, katakanlah kan sudah jadi aset Pemko Banda Aceh, itu belanja modal, dibangun gedung dan sebagainya. Ya, itu kan
aset Pemko Banda Aceh, bukan aset pribadinya Pak Amin ya? Pak Amin begitu. Nah, artinya itu harus diselesaikan. Nah, terkait dengan terkait dengan beban hutang ini, betul memang yang melakukannya seorang Aminullah Usman. Nah, tetapi sekarang statusnya itu adalah hutang Pemko. Jadi siapapun yang berhutang, siapapun kemudian yang menjadi PJ wali kotanya bersama DPRK-nya wajib untuk menyelesaikan persoalan hutang ini. Ya, jangan kemudian buang badan. Dia nggak mau menyelesaikan, itu kan yang melakukan Aminullah Usman. Dia Aminullah Usman itu bukan atas nama pribadinya, atas nama Pemko. Dan dia beritahu, walaupun DPRK-nya bilang nggak tahu, nggak dilibatkan. Tapi kan secara proses administrasi, dalam tata kelola anggaran itu DPRK-nya sudah diberitahu. Sudah melalui proses verifikasi oleh BPK begitu. Sudah LHP BPK juga sudah keluar dan sebagainya. Wajib diselesaikan. Jangan kemudian buang badan. PJ wali kota ini buang badan, nggak mau menyelesaikan. Misalnya ada pernyataan hanya akan menyelesaikan yang di masa aja, yang masa lalu nggak mau. Itu nggak boleh. Ya, saya ingatkan itu harus diselesaikan. Jangan sampai hutang di masa Aminullah Usman di tahun 2021 itu tidak diselesaikan oleh Bakri Siddiq, diwariskan lagi kepada wali kota berikutnya. Ya, kalau ini yang terjadi, Bakri Siddiq ini sungguh tiada berguna. Apa dampaknya Bang Sakya jika hutang ini tidak diselesaikan di PJ wali kota Pak Bakri Siddiq selama 1 tahun ini? Dan itu kan jadi hutang warisan yang akan terus membebani Pemko Banda Aceh di tahun-tahun anggaran berikutnya. Ya, kalau menurut saya, ya selesaikan aja dulu itu. Dari mana anggarannya Bang Sakya? Mau tidak mau, ya program-program yang sifatnya tidak prioritas dan pertama tidak wajib. Ini kan anggaran ada untuk anggaran yang bersifat wajib begitu. Dan ada anggaran yang bersifat non wajib, penunjang. Ya, anggaran-anggaran penunjang ini yang tidak prioritas, tidak urgen dan tidak darurat bisa dibatalkan dulu tahun ini, kemudian dialihkan, di perubahan dialihkan untuk menyelesaikan hutang-hutang tadi. Ya, misalnya ada pembangunan katakanlah gedung-gedung, itu kan nggak terlalu urgen. Ya kan bisa ditunda. Yang wajib kan nggak boleh, misalnya gaji pegawai kan nggak boleh dipotong. Hak-hak pegawai, tunjangan pegawai dan sebagainya kan nggak boleh dipotong. Itu jangan diganggu, ya kan? Tetapi yang sifatnya itu kalau itu tidak dibangun tahun ini, tidak membuat masyarakat Banda Aceh menghadapi persoalan, ya tunda aja dulu. Tapi saya nggak tahu ini karena juga proyek-proyeknya kemarin-kemarin ditender aja begitu. Sudah banyak yang ditender. Waktu itu kita baca ada surat dari wali kota masih Pak Amin yang meminta untuk membatalkan. Tapi kemudian juga di LPSE ditender-tender aja terus. Wallahu alam, kita nggak tahu petanya seperti apa sekarang. Ya, apakah masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan penunjang itu bisa dibatalkan atau tidak, wallahu alam. Tapi menurut saya itu harus diprioritaskan. Tunda dulu yang tidak penting, selesaikan hutang dulu. Untuk agenda-agenda pembangunan ini, kalau hutang sudah selesai, bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, begitu. Ini kapan misalnya PJ Wali Kota seharusnya sudah menampilkan ini visi misi atau program kerjanya Bang saya kepada pemerintah Kota Banda Aceh, karena beberapa organisasi mengatakan bahwa tidak ada transparansi atau keterbukaan informasi publik terhadap kinerja PJ Wali Kota Bang Sakya. Iya, saya pikir di depan ini ada agenda perubahan. Saya nggak tahu apakah ini sudah berproses ya. Kemarin saya baca di media itu hanya kesepakatan KUHP-PHS 2023. Nah, ini kan harus masuk ke situ. Ini persoalan hutang, persoalan agenda-agenda ini kan hanya bisa dilaksanakan kalau anggarannya tersedia dalam APBK begitu kan. Nah, kita berharap kritik-kritik dari lembaga-lembaga tadi, kritik dari publik, kritik dari masyarakat, dari warga kota, itu menjadi masukan, menjadi input bagi PJ Wali Kota ini ketika melakukan perubahan APBK. Ya misalnya jika ada ruang di APBK itu misalnya bisa menyelesaikan hutang. Ya kalaupun misalnya tidak bisa 100%, hanya bisa 80%, prioritaskan bayar hutang dulu. Tapi kan APBK 2022 ini berpotensi defisit juga nih Bang Sakya. Ya berpotensi defisit kan akibat hutang tahun kemarin gitu kan.
Nah, kalaupun defisit dari setelah ditetapkan ini, kalau misalnya ini tidak diselesaikan, tahun ini defisit lagi gara-gara bayar sebagian hutang ini, tahun depan kalau ini nggak diselesaikan secepatnya, tahun depan defisit, dan beberapa tahun ke depan akan defisit terus. Tidak tuntas, Bang. Akan ada multiplier efek berkepanjangan itu. Dan kita khawatir kalau misalnya ini terus diwariskan, ketika terpilih wali kota definitif 2024 nanti, kerjaan dia pertama juga menyelesaikan utang. Kan ribet ini. Kapan majunya Banda Aceh kita kalau kemudian persoalan utang ini nggak tuntas-tuntas begitu. Sementara kota-kota lain, ya, kota-kota di ibu kota provinsi lainnya itu lagi membangunnya begitu. Kita bayar-bayar hutang. Kita asik mah hutang-hutang yang memang ribet juga karena gali lubang tutup lubang. Apalagi lubangnya terlalu besar yang digali, tidak sesuai dengan kemampuan untuk menutup begitu. Ini saya nggak habis pikir juga ya. Kalau misalnya sampai PJ Wali Kota ini kemudian mengabaikan persoalan hutang ini, saya pikir ini adalah persoalan pokok yang harus segera diselesaikan. Ada persoalan-persoalan lain, termasuk berbagai infrastruktur kota, katakanlah pembebasan lahan untuk perluasan jalan, perlebaran jalan, dan sebagainya. Itu kan juga harus dituntaskan. Ada banyak persoalan lain. Dan saya pikir seorang Bakri Siddiq itu, ya, Bakri Siddiq tidak akan bekerja sendiri. Ya, Pemko Banda Aceh ini kan punya ribuan ASN begitu, Sekda, yang menjadi tentakelnya Bakri Siddiq untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini. Jadi jangan kemudian karena kita menyebut banyak persoalan tadi seakan-akan Bakri Siddiq ini nggak boleh tidur 24 jam, nggak begitu. Karena ada yang menyebutkan artinya banyak problem internal nih yang punya masa lalu sehingga ini terbeban di. Iya, kalau PJ problem Wali Kota. internal itu ada, tugas Bakri Siddiq lah menyelesaikan problem internal ini, menghilangkan friksi-friksi itu. Ya. Artinya berhak juga PJ ini mencopot siapa yang tidak diinginkan. Iya, paling tidak dia nggak bisa copot, kan bisa diingatkan. Bisa diultimatum. Bisa dibatasi kewenangannya. Misalnya ya kalau Kadis ini nggak mau dengar perintah dia, udah, nggak usah perintah sama Kadis, perintah sama Sekdisnya. Pasti mau dong. Kan begitu. Jadi jangan jadi alibi seakan-akan ini sisa-sisa orangnya Pak Amin menghambat PJ Wali Kota. Itu bukan alibi. Itu artinya Anda nggak becus. Karena seluruh ASN di lingkungan Pemko Banda Aceh ini sekarang ini harus patuh dan loyal kepada Bakri Siddiq. Dan Bakri Siddiq punya ribuan ASN yang akan membantu kerja-kerja dia menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan Pemko Banda Aceh. Menyelesaikan berbagai target pembangunan yang belum terrealisasi sampai saat ini. Itu kekuatan Bakri Siddiq. Bukan hanya sendiri dia. Ribuan orang bisa dia gerakkan untuk bekerja untuk itu. Ya, misalnya soal pendidikan, dia dibantu oleh guru-guru, dibantu oleh staf di dinas pendidikan dan sebagainya. Nah, soal hutang, soal DPRK nih Bang Saki, apakah juga mengawasi nih untuk kinerja PJ Wali Kota hari ini? Nah, itu saya juga masih kecewa sama DPRK ini. DPRK ini juga kayaknya nggak berubah-berubah itu. Udah kita kritik-kritik juga kayak begitu-begitu aja. Kayak nggak kejadian apa-apa aja di Banda Aceh ini. Seperti menganggap bahwa Banda Aceh ini baik-baik saja. Seharusnya DPRK kemarin tuh bikin pansusnya mereka itu harusnya rekomendasinya itu mampu menyelesaikan persoalan hutang. Tapi sampai sekarang masih berlarut-larut. Ya, artinya DPRK juga sama nggak becusnya seperti Pak Amin meninggalkan masa jabatan. Saya khawatir jangan-jangan habis masa jabatannya sampai 2024 nanti persoalan hutang ini belum selesai-selesai. Sementara mereka udah bikin pansus. Bikin pansus itu pakai uang rakyat Banda Aceh. Masalahnya belum selesai-selesai. Jadi sama. Ya kita lihat nih. Saya lihat kulturnya ya. Kultur politiknya yang ada ya hampir sama. Nuansanya, suasananya. Sepi hening. Ya, ketika Pak Amin masih menjabat. Begitu juga. Kayaknya harmonis-harmonis aja nggak ada. Ya seharusnya ketika persoalan ini banyak di pemerintah Banda Aceh dan belum diselesaikan, DPRK itu harus bersuara lantang. Ya, supaya kenapa? Bukan untuk nantang bertarung, berantem. Supaya Pemko ini kerjanya cepat sedikit, larinya lebih kencang. Artinya begitu. Artinya ada suara dari DPRK untuk mengingatkan PJ Wali Kota, Bang Saki ya. Itulah kayak orang kejar itu kalau kerbau lagi membajak kan harus di belakang dia. Kadang dipukuli gitu. Sepet kalau bahasa Aceh. Disepet. Ini kan harus disepet dengan apa? Dengan
kata-kata lah, dengan pernyataan-pernyataan dari DPRK. Menyampaikan itu, mengingatkan. Jangan DPRK-nya juga begitu-begitu aja, normatif-normatif aja. Boleh Anda normatif kalau tidak terjadi persoalan apa-apa, oke. Masalahnya di ujung nih, di ujung akhir jabatan kerap sekali DPRK juga bangun ya. Pada awal-awal ini diam ya. Iya, nanti tahun depan DPRK udah sibuk kampanye lagi, mau naik lagi jadi caleg. Ya, kalau mereka ini nggak fokus sekarang ini, DPRK nggak fokus, PJ Wali Kota nggak fokus, menyelesaikan hutang Pemko ini nggak selesai-selesai. Nanti ada lagi yang mereka terpilih lagi, masih juga di DPRK itu bahas masalah utang belum selesai. Baik. Ya. Kan terlalu apa namanya ya, terlalu goblok lah, seperti keledai masih di situ-situ aja. Masih di lubang-lubang itu aja, nggak bergerak kita. Kapan kita movingnya begitu? Itu yang kita lihat ya persoalan hari ini ya, antara kinerja PJ Wali Kota yang memang belum begitu lama, tetapi kita ingin melihat yang ada akselerasi ya dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan. Setidaknya program kerja yang sudah tampak jelas ya. Tampak jelas ada progresnya lah, begitu. Bang Saya. Oke, Bang Sagia, karena waktu kita sangat terbatas, silahkan sampaikan harapannya kepada pemirsa PTM di rumah dan juga mungkin DPRK dan juga PJ Wali Kota untuk menilai kinerja. Silahkan Bang Sagia. Ya, kepada PJ Wali Kota saya berharap ya berhentilah ya, kalau banyak yang bilang sama saya PJ Wali Kota ini sibuk pencitraan, berhentilah untuk pencitraan Pak PJ, karena Anda bukan politisi, karena Anda seorang birokrat, ya. Lebih baik fokus menyelesaikan berbagai tugas-tugas, berbagai tanggung jawab dan persoalan yang ada di lingkungan Pemko Banda Aceh. Karena Kemendagri nanti akan mengevaluasi kinerja Anda bukan dari seberapa seringnya Anda bersilaturahmi, seberapa seringnya Anda bertemu dengan berbagai pihak, tapi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan anggaran, terkait dengan pembangunan dan sebagainya lain, itu akan menjadi materi evaluasi yang akan melihat kinerja Anda. Jika memang tidak ada progres yang baik, kami rakyat Banda Aceh berhak untuk meminta Mendagri agar mengganti Anda sebagai PJ Wali Kota dan mengirim PJ Wali Kota yang lebih baik dari Anda. Itu saya ingin ingatkan kepada Pak Bakri Siddiq untuk tidak buang-buang waktu, karena waktu Anda singkat. Hanya 1 tahun dari sejak dilantik begitu. Bisa saja 3 bulan dicopot kalau kerjanya tidak becus. Nah, untuk DPRK juga jangan jadi apa namanya hanya normal-normal aja begitu. Ya, DPRK juga harus menunjukkan bahwa mereka punya fungsi, menjalankan fungsi pengawasan, ya, menjalankan fungsi anggaran. Persoalan hutang ini harus dibahas dalam anggaran dan harus diawasi pelaksanaannya, harus diawasi proses dari penyelesaian hutang ini oleh Pemko. Jangan diam-diam aja. Bikin pansus, sudah pansus kita nggak tahu hasilnya seperti apa, rekomendasinya juga nggak jelas. Ya, DPRK juga harus tunjukkan bahwa kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada DPRK, otoritas yang diberikan kepada DPRK oleh konstitusi itu harus dijalankan sesuai dengan mandat dan amanah yang diberikan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat Banda Aceh. Kepada masyarakat Banda Aceh, mari sama-sama kita awasi ya, baik PJ Wali Kota maupun DPRK. Jika mereka tidak bergerak, kita yang harus bergerak. Baik, terima kasih Bang Sakia, menarik sekali ya pemirsa PTM. Tentu ini kalau komentar Bang Sakia ini bisa copot jantung nih di Wali Kota. Ya, tonton terus podcast PTM di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar politik dan isu-isu lainnya. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.